Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Gumilang AS, NPM 192112223. Dan saya Muhammad Umar Sani Kesuma Paksi, NPM 19211194. Kami akan menjelaskan tentang profesi jaksa. Deskripsi jaksa. Jaksa merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jaksa berwenang sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, tiap kali seseorang jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka ia harus bertindak atas dasar hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, keasusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selain di bidang pidana, kejaksaan juga punya tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jenjang karir. Jabatan fungsional jaksa merujuk pada keahlian teknis dalam kejaksaan yang dimungkinkan memperlancar pelaksanaan tugas. Seseorang jaksa selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, juga bisa menjabat dalam struktur organisasi kejaksaan seperti Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, ataupun jabatan struktural lainnya. Selain itu, bukan tidak mungkin kamu akan diangkat sebagai Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, ataupun Jaksa Agung Muda. Jenjang jabatan fungsional jaksa di Indonesia menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2014. Pengetahuan dan keahlian seorang jaksa. Yang pertama, kemampuan melakukan analisis dan kemampuan berpikir logis dan kemampuan komunikasi serta kepemimpinan, pengetahuan hukum, dan penguasaan bahasa asing. Peran dan tanggung jawab. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk tidak dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang bisa membahayakan masyarakat dan negara, melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistika kriminal. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.